Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, pada kali ini saya akan membahas tentang fisiologi sistem pernapasan. Beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui materi ini ada 4. Adik-adik semua diharapkan mampu memahami bagaimana mekanisme pernapasan, pertukaran gas dari paru-paru masuk ke pembuluh darah hingga ke seluruh sel-sel tubuh, bagaimana transportasinya, dan kontrol pernapasan. Ini adalah fungsi sistem pernapasan. Sistem pernapasan di tubuh kita berfungsi untuk mensuplai oksigen ke darah dan mengeliminasi karbon dioksida dari darah untuk dikeluarkan dari tubuh. Selain itu, sistem pernafasan kita juga berfungsi dalam mengontrol konsentrasi ion hidrogen atau mengontrol pH di dalam tubuh bekerja sama dengan ginjal. Selain itu juga berfungsi dalam membentuk suara dan mempertahankan kuman yang masuk secara inhalasi melalui pernapasan. Ini anatomi sistem pernapasan yang sudah kita bahas sebelumnya. Mulai dari nostril hidung, masuk ke rongga hidung, ke daerah nasal cavity, terus ke daerah faring. Faring kemarin sudah kita bagi, ada yang nasofaring, ada yang orofaring, lalu ada yang laringofaring. Jadi udara masuk dari hidung ke faring, kemudian dia berbelok ke laring, masuk ke trakea, kemudian dia bercabang dua ke bronkus, ada bronkus kanan, ada bronkus kiri, sampai akhirnya masuk ke paru-paru. Nah, kita lihat percabangan dari trakea tadi. Trakea bercabang, titik percabangannya dinamakan dengan kanina. Nah, trakea bercabang ke kiri ke kanan menjadi bronkus. Nanti setiap bronkus akan bercabang kembali menjadi bronkiolus. Nah, bronkiolus juga akan bercabang hingga akhirnya ke bronkiolus terminalis. Nah, dari bronkiolus terminalis inilah dia akan masuk ke bronkiolus respiratori yang akan masuk ke ductus alveoli. Sampai akhirnya ke saccus alveoli. Ductus ini seperti salurannya, saccus ini kantong alveoli yang berada di paru-paru. Jadi urutannya dari bronkus, dia ke bronkiolus, kemudian dia ke bronkiolus terminalis, lalu ke bronkiolus respiratori, masuk ke ductus alveoli hingga ke saccus alveoli. Nah, sistem saluran nafas ini bisa kita bagi atas dua. Ada yang kita sebut sebagai conducting zone. Conducting zone ini area transportnya, area yang dilaluinya. Kemudian ada yang respiratory zone. Respiratory zone adalah area untuk tempat pertukaran udaranya. Ini sudah masuk area yang warna abu-abu, yang warna ungu, area respiratory zone ini letaknya sudah di paru-paru. Sedangkan conducting zone letaknya sebelum masuk ke paru-paru. Nah, ini tadi nama-nama organ yang berada pada sistem pernafasan disertai fungsinya. Fungsinya ada di tabel sebelah kanan. Nah, misalnya hidung, apa fungsinya? Untuk mempertahankan suhu, memfilter udara yang masuk secara inhalasi. Nah, di sini ada sinus paranasal. Apa fungsinya? Kita sudah bahas di anatomi. Fungsinya untuk memproduksi mukus dan sebagainya. Ada faring, ada laring, ada trakea sebagai saluran napas sampai ke percabangan bronkial sampai akhirnya masuk ke paru-paru dan pleura. Ada pleura kemarin kita belajar. Nah,
Lalu apa yang terjadi ketika seseorang itu bernafas? Ada 3 tahap yang terjadi. Yang pertama adalah proses ventilasi, yang kedua adalah pertukaran gas, yang ketiga adalah transport gas. Ventilasi itu ketika udara bertukar dari luar ke dalam tubuh kita, baik oksigen masuk ke dalam tubuh atau karbon dioksida keluar dari tubuh kita. Ini ventilasi. Pertukaran udara di atmosfer dengan alveoli. Nah, kapan dia terjadi? Ada saat inspirasi, saat kita menarik nafas. Saat menarik nafas, udara yang ada di luar akan masuk ke dalam paru-paru. Apa yang terjadi pada saat itu? Diafragma tubuh kontraksi, kemudian tekanan di intrapleura, di ruang pleuranya menurun, sehingga parunya bisa mengembang. Ketika parunya mengembang, maka udara bisa masuk ke dalam paru-paru. Setelah itu ada fase ekspirasi. Apa yang terjadi? Diafragmanya kembali relaksasi sehingga tekanan di intrapleura, tekanan di ruang pleura meningkat, menekan paru-paru. Akibatnya apa? Udara keluar dari paru-paru ke luar lagi. Itu pada saat kita menghembuskan karbon dioksida. Nah, di antara fase ini, setelah fase ekspirasi ada fase istirahat. Nah, pada fase istirahat ini, tekanan atmosfer di rongga pleura itu sama dengan permukaan air laut. Nah, bagaimana tahap pernapasan sel di tubuh kita? Yang pertama diawali dengan proses ventilasi. Ventilasi adalah tadi pertukaran udara dengan udara luar. Nah, kemudian setelah oksigen masuk melalui hidung sampai ke trakea, sampai ke alveoli di paru-paru, kemudian gas pernapasan tersebut akan berpindah masuk ke pembuluh darah secara difusi. Nah, lalu setelah oksigen sampai di pembuluh darah secara difusi, dia akan ikut aliran darah ke seluruh tubuh. Dia sebarkan oksigen tadi ke seluruh sel-sel yang ada di tubuh kita, hingga ke ujung jari tangan, ujung jari kaki, dan ke otak tentunya. Lalu sampai di seluruh sel-sel tubuh, apa yang terjadi? Sama, oksigen dan gas-gas pernapasan tadi akan difusi kembali dari pembuluh darah, dia pindah ke sel tubuh. Supaya nanti akhirnya oksigen yang sampai di sel dapat digunakan untuk metabolisme sel-sel tubuh. Jadi, ini prosesnya. Ada udara masuk dari luar, masuk ke saluran nafas sampai ke paru-paru, sampai ke alveoli. Di alveoli dia difusi masuk pembuluh darah. Kemudian sampai di pembuluh darah dia ikut aliran darah ke seluruh tubuh. Sampai di sel yang dituju, dia pindah secara difusi lagi ke sel. Nah, sampai di sel dia bisa digunakan. Nah, secara umum proses ini tadi yang kita kelompokkan menjadi 3 proses di awal tadi. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat kita begin dari yang hijau, kita mulai. Ini udara bebas. Tahap yang pertama terjadi adalah ventilasi. Apa itu ventilasi? Pertukaran dari udara bebas masuk ke alveoli. Nah, oksigen dari udara bebas ketika kita inspirasi, ketika kita menarik nafas, dia akan masuk sampai ke paru-paru, ke alveoli. Kemudian terjadi tahap kedua. Apa itu tahap kedua? Gas exchange, pertukaran gas. Oksigen yang sudah sampai di paru-paru, di alveoli tadi, akan berpindah secara difusi masuk ke pembuluh darah. Nah, itu yang bisa Ananda lihat di panah putih. Sampai dia di pembuluh darah, dia akan ikut aliran darah. Sampai akhirnya itu yang kita sebut sebagai gas transport, transportasi gas.
Oksigen tadi ditransportasikan ikut aliran darah sampai ke sel yang dituju, sel-sel tubuh. Lalu sampai di sel apa yang dilakukan? Dia akan gas exchange lagi. Dia akan berdifusi kembali masuk ke dalam sel. Oksigen masuk ke sel untuk dilakukan cellular respiration. Apa itu cellular respiration? Itu adalah pernafasan sel atau pada saat sel melakukan metabolisme menggunakan oksigen. Lalu sisa hasil metabolisme yang dihasilkan oleh sel berupa CO2 kembali akan masuk ke pembuluh darah secara difusi. Kemudian dia akan ikut aliran darah, transport gas lagi sampai akhirnya sampai di pembuluh darah di alveoli, dia akan masuk lagi, berpindah lagi secara difusi. Kemudian dari CO2 yang sudah di alveoli akan keluar tubuh melalui proses ventilasi pada saat kita ekspirasi atau menghembuskan nafas. Itu tahap yang terjadi ketika seseorang bernapas. Nah, pada gambar ini menunjukkan proses lebih detail difusi yang terjadi. Jadi difusi terjadinya dua tahap. Yang pertama kita mulai dari gambar yang kiri. Yang warna abu-abu itu alveoli paru-paru. Gambar yang kuning adalah pembuluh darah. Nah, tahap pertama tadi setelah ventilasi, oksigen masuk sampai alveoli, kemudian dia berpindah ke pembuluh darah secara difusi. Sampai di pembuluh darah, oksigen tadi akan berikatan dengan Hb atau hemoglobin dan akan ikut aliran darah sampai ke sel yang dituju, seluruh sel-sel tubuh. Itu gambar yang sebelah kiri. Lalu gambar yang sebelah kanan, tadi oksigen dibawa, sampailah dia di sel yang dituju. Oksigen yang dibawa tadi. Lalu apa yang dilakukan? Sama, oksigennya lepas ikatannya dengan hemoglobin tadi yang membawanya, kemudian oksigennya akan berdifusi menembus dinding pembuluh darah, dia masuk ke dalam sel untuk digunakan oleh mitokondria yang ada di dalam sel. Ini adalah otot-otot yang bekerja pada saat kita inspirasi, yang gambar yang sebelah kiri pada saat menarik napas. Gambar yang di kanan menunjukkan otot-otot yang berkontraksi pada saat inspirasi maksimal. Inspirasi maksimal maksudnya ketika menarik nafas dalam. Nah, di sini terlihat sampai ke otot leher juga ikut kontraksi ketika kita menarik nafas dalam. Ini untuk kondisi normal, gambar yang di kiri. Sedangkan gambar yang di kanan adalah otot yang bekerja ketika kita menghembuskan nafas maksimal. Ekspirasi maksimal. Nah, ada istilah spirometri. Spirometri ini merupakan metode alat untuk menilai ventilasi paru. Seberapa mampu kemampuan paru untuk perpindahan oksigen dan karbon dioksida. Nah, ini ada beberapa istilah. Ada istilah tidal volume, ada istilah respiratory volume, ada istilah residual volume. Kita bahas yang pertama. Volume tidal adalah volume udara saat inspirasi dan ekspirasi biasa. Jadi jumlah udara yang masuk saat kita menarik nafas dan menghembuskan nafas biasa pada kondisi biasa. Berapa itu? Yaitu sekitar 500 ml. Kemudian ada lagi inspiratory reserve volume. Artinya volume udara yang masuk ke paru-paru pada saat kita menarik nafas dalam. Itu bisa sampai 6 kali lipat volume tidal. Kemudian yang berikutnya, expiratory reserve volume, yaitu volume udara
yang dapat dikeluarkan pada saat ekspirasi maksimum. Jadi pada saat kita menghembuskan nafas sebanyak-banyaknya. Nah, di sini terlihat saat menarik nafas, yang poin 2 tadi itu bisa masuk 3000 ml. Sedangkan ketika kita hembuskan nafas sekuat-kuatnya, yang keluar cuma 1100 ml. Artinya, di paru-paru masih ada yang tersimpan. Jadi tidak terbuang semua, karena memang tubuh tetap menggunakan oksigen, tetap membutuhkan oksigen untuk metabolisme. Nah, ini yang disebut dengan yang keempat, volume residual. Residual volume adalah volume udara yang masih tersisa di paru-paru setelah melakukan ekspirasi maksimal. Jadi ketika kita sudah hembuskan nafas sebanyak-banyaknya, masih ada udara yang tertinggal di paru-paru. Itu yang disebut sebagai volume residual. Nah, ini tadi jumlahnya kalau kita lihat secara grafik. Ya, jadi bernafas biasa berapa dapatnya, kemudian masih ada udara yang berada di paru-paru. Jadi normal paru-paru itu selalu ada udara. Meskipun kita menarik nafas sekuat-kuatnya lalu menghembuskan nafas sekuat-kuatnya. Nah, untuk kontrol pernapasan, di sini pusat pernapasan letaknya di batang otak. Nah, di sana ada 3 poin yang penting. Yang pertama di area belakang, di area dorsal, itu fungsinya, jadi di area dorsal batang otak berfungsi untuk mengontrol inspirasi, mengontrol ketika kita menarik nafas. Sedangkan di area ventral atau daerah depan, itu fungsinya untuk mengontrol ekspirasi ketika kita menghembuskan nafas. Ada lagi bagian yang disebut pneumotaxic center. Fungsinya untuk mengontrol frekuensi jumlah pernapasan dan kedalaman pernapasan. Jadi di batang otak itu ada 3 bagian yang berbeda dengan fungsi masing-masing. Ada yang khusus berfungsi untuk mengatur inspirasi, ada yang khusus mengatur ekspirasi, dan ada yang khusus mengatur frekuensi dan kedalaman pernapasan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pusat pernapasan. Ada yang sifatnya mekanoreseptor, ini reseptor mekanik. Ada yang kemoreseptor, kimia, rangsangan kimia. Misalnya jumlah kadar CO2 dan ion hidrogen yang ada di darah. Nah, ini adalah kontrol pernapasan. Mekanoreseptor tadi, ini faktor-faktor yang mempengaruhi, dia akan mempengaruhi pusat pernapasan tadi, respiratory center. Nanti dia akan memberikan impuls, memberikan pesan melalui saraf apa yang harus dilakukan agar tubuhnya bisa, paru-paru atau sistem pernafasan bisa melakukan ventilasi, perfusi, dan difusi. Baik, demikian topik kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.